Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Kembali pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua. Insyaallah kita akan melanjutkan dirasah kutubil hadis, dan pada pagi hari ini kita masih berada di dalam Sahih Muslim. Kita telah melalui tentang manhaj, penulisan atau metode penulisan Imam Muslim di dalam sahihnya, dan sedikit kita membaca juga, menganalisa tentang kritikan sebagian daripada ahlul hadis terhadap Al-Imam Muslim, yaitu bahwa di dalam Sahih Muslim ada hadis-hadis yang mu'allaq. Hadis-hadis yang mu'allaq yaitu hadis-hadis yang Al-Imam Muslim meriwayatkannya tidak dengan sanadnya secara lengkap, akan tetapi beliau meriwayatkannya dari sahabat langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebut dengan hadis-hadis yang mu'allaq. Hadis-hadis yang mu'allaq ini kalau misalkan diriwayatkan oleh orang-orang yang memang tidak kredibel, mungkin saja jatuhnya ke dalam hadis-hadis yang dhaif, karena memang tidak ada jalan antara yang meriwayatkan sampai dengan misalnya sahabat Rasul alaihi salatu wassalam tersebut. Kemudian insyaallah pada pagi hari ini kita masuk ke dalam kritikan kepada Sahih Muslim juga, yaitu berkaitan dengan adanya hadis-hadis yang mursal dan juga hadis-hadis yang munqati' di dalam Sahih Muslim. Hadis-hadis yang mursal ini juga adalah kritikan yang cukup cukup menusuk juga kepada Sahih Muslim, karena kalau mursal berarti dia adalah termasuk hadisnya dhaif, sedangkan Imam Muslim mensyaratkan bahwa apa yang beliau tulis dan beliau bawakan di dalam sahihnya adalah semua hadis-hadis yang sahih. Bagaimana dengan adanya hadis-hadis yang mursal ataupun yang munqati' di dalam sahihnya ini? Insyaallah kita akan bawakan beberapa pembelaan terhadap Al-Imam Muslim berkaitan dengan hadis-hadis yang mursal ini. Hadis-hadis yang mursal ini adalah bukan dari sahabat lagi, akan tetapi seorang misalnya tabi'in, dia meriwayatkan langsung kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya tentu kalau kita perhatikan, jelas tabi'in itu tidak bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana mungkin misalnya seorang tabi'in meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung? Pasti tabi'in ini melalui sahabat, kemudian sahabat baru meriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wassalam.
Baik, kita baca dari kitab Al-Madkhal ila Manahijil Muhaddithin Al-Usus wa Tatbiq yang ditulis oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Rif'at Fauzi Abdul Muttalib. Bagi ikhwah yang punya kitabnya silahkan dilihat halaman yang ke-220 ya. Yaitu al-ahaditsul mursalah wal munqati'ah 'inda muslimin. Ra'a ba'dun nuqadi anna fi sahih muslimin ahaditsu mursalah wa munqati'ah. Sebagian kritikus ya, kritikus dalam bidang ini mereka menyatakan bahwa di dalam Sahih Muslim itu ada hadis-hadis yang mursal, hadis-hadis yang mursal dan juga munqati'ah. Munqati'ah adalah berkaitan dengan sanad ya. Berkaitan dengan sanad. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sanadnya itu terputus ya. Terputus ya, baik di awal, di tengah ya, atau di akhir ya. Itu namanya mursal, munqati' ya, munqati'. Kalau mursal adalah misalnya seorang tabi'i ya, dia meriwayatkan langsung dari Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itu adalah mursal. Di sini akan diambilkan beberapa contoh. Sebelum masuk mungkin ada sedikit ya yang ada kemiripan. Misalnya ada hadis yang munqati', ada hadis yang maqtu'. Nah, ini kadang kita membaca ada hadis yang ini adalah munqati', ini adalah maqtu'. Ya. Kalau diambil dari asal katanya itu hampir mirip ya, dari qata'a. Ya. Ada munqati', ada yang maqtu'. Ya. Apa perbedaannya? Kalau munqati' itu adalah dari sisi sanadnya. Artinya dia tidak muttasil. Ya, tidak bersambung sanadnya. Di dalamnya ada terputus, itu namanya munqati'. Kalau maqtu' itu bukan dari sisi sanad. Mungkin saja sanadnya itu bersambung, ittisal. Ya, ataupun sanadnya sahih. Ya. Akan tetapi berkaitan dengan qaul at-tabi'in ya, qaul seorang tabi'in. Seorang tabi'in dia mengatakan itu qaul at-tabi'in. Nah, itu sebutnya maqtu'. Kalau qaul sahabi ya, kepada sahabat itu namanya mauquf. Ya, jadi kalau maqtu' berkaitan dengan maqtu' berkaitan dengan matan ya, tapi kalau munqati' berkaitan dengan sanad. Baik, itu saja sedikit. Wa minha ma rawahu Muslimun fi Kitabil Buyu'. Di antaranya yang dituduhkan bahwa di dalam Sahih Muslim ada hadis yang mursalah atau munqati'ah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Buyu'. Qala haddatsani Muhammad bin Rafi'. Haddatsana Hajin ibn al-Muthanna. Haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibn Shihab an Sa'id bin al-Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabanah wal muhaqalah wal muzabanatu an yuba'a thamarun nakhli bit tamri wal muhaqalah an yuba'a az-zar'u bil qamhi wastiqra'ul ardi bil qamhi. Nah. Kemudian qala
wa akhbarani Salim ibnu Abdullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tabta'u al-thamara hatta yabdu salahuhu wa la tabta'u al-thamara bit-tamri. Wa qala Salim akhbarani Abdullah an Zaid ibn Thabit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa ba'da dhalika fi bai'il 'ariyati bir-ratbi aw at-tamri wa lam yurakhas fi ghairi dhalik. Baik, kata beliau di sini, kata penulis, ya, wa hadzal hadits qad awradahu muttasilan min wujuh, ya. Fal juz'ul awwal minhu wa huwa mursalu Sa'id, ya. Wassalahu min hadits Suhail ibn Abi Salih an Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muhaqalah wal muzabanah. Ya. Setelah beliau membawakan tadi hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Buyu', ya, dengan sanadnya di situ, ya, beliau katakan bahwa hadis ini, ya, dibawakan oleh beliau al-Imam Muslim secara muttasilan, secara bersambung dari beberapa sisi, ya. Al-juz'ul awwal minhu, yang pertama, bagian pertama, yaitu mursal Sa'id ibn al-Musayyib. Lihat, an Sa'id ibn al-Musayyib anna Rasulullah. Kita tahu bahwa Sa'id ibn al-Musayyib ini bukan sahabi, ya, bukan sahabi, bukan seorang sahabat. Akan tetapi beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli al-muzabanah wal muhaqalah. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini mursal, ya, mursal. Ya, berarti tidak bersambung, karena antara Rasul dengan Sa'id mesti ada perantara. Akan tapi Sa'id ibn Musayyib langsung meriwayatkannya dari Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Baik, kata beliau, wassalahu min hadisi Suhail ibn Abi Salih an Abi Hurairah. Ya. Beliau, ya, menyambungkan hadis Sa'id ibn al-Musayyib ini, ya, dari hadis Suhail ibn Abi Salih dari Abu Hurairah, ya. Qala, ya, beliau Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muhaqalah wal muzabanah. Ya, berarti hadis ini adalah kalau ada sambungannya, maka berarti hadisnya muttasil, bukan lagi mursal, ya, ataupun munqati'. Ya. Dan kalau hadisnya bersambung, berarti hadisnya adalah sahih. Kama wassalahu min hadisi Sa'id ibn Mina wa Abi Zubair an Jabir. Sebagaimana beliau juga Imam Muslim, ya, menyambungkan, ya, dari hadis Sa'id bin Mina dari Abi Zubair dari Jabir radhiyallahu an. Ini yang pertama. Berikutnya adalah wa mursal Salim, ya, wa mursal Salim, ya. Wa mursal Salim. Di situ qala wa akhbarani Salim bin Abdullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wassalahu min hadis Zuhri, beliau menyambungkannya, ya, dari hadis Zuhri, ya, an Salim an abihi, dari Salim kemudian dari bapaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa hadisnya adalah bersambung, sehingga tuduhan bahwa hadisnya itu adalah dhaif berarti sudah terbantahkan bahwa
ternyata Al-Imam Muslim meriwayatkan juga hadis tersebut secara bersambung, ya, atau tidak mursal atau tidak munqati. Wa yaqulu Suyuti, sekarang berkata Al-Imam As-Suyuti, fi sahihi Muslimin ala hadha an-namti nahwa 10 ahadits. Ya. Di Sahih Muslim, ya, yang seperti ini, ya, ada sekitar 10 hadis, ya. Ada 10 hadis yang seperti ini. Ini menurut Al-Imam As-Suyuti, ya. Benar apa tidak? Ya tentu kita bisa membuktikan, ya. Kalau kita mau membuktikan, silakan kita teliti, ya. Kita teliti apa yang Al-Imam Muslim bawakan, ya, di dalam sahihnya hadis-hadis tersebut, ya, kita teliti satu persatu, ya. Dan itu adalah kerja penelitian yang tidak mudah, begitu. Taib. Kemudian kenapa Al-Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan hadis yang mursal tadi, hadis yang tidak muttasil, hadis yang tidak bersambung, ya. Baik, kata beliau di sini, wal hikmatu fi iradihi mursalan ba'da iradihi muttasilan, ya, ifadatul ikhtilafil waqi'i fihi. Nah, hikmah dalam apa yang beliau rahimahullahu taala lakukan, yaitu membawakan hadis-hadis mursal setelah beliau membawakan hadis yang muttasil, hadis yang bersambung. Apa hikmahnya? Yaitu memberikan faedah al-ikhtilaf al-waqi', perbedaan yang terjadi di dalamnya, ya. Berarti kita bisa mengambil faedah, ya, tentang apa yang menjadi perbedaan-perbedaan di dalam hadis tersebut, ya. Kan kita bisa mengetahui di dalam Sahih Muslim itu tentang jalan-jalan hadis tersebut, ya. Dan beliau Al-Imam Muslim mengumpulkan jalan-jalan hadis itu di dalam satu tempat, ya. Berbeda dengan Al-Imam Al-Bukhari yang membawakan jalan-jalan hadis itu di berbagai tempat, di berbagai bab, ya, sesuai dengan fikih daripada hadis tersebut. Sedangkan Al-Imam Muslim mengumpulkannya di dalam satu bab, dan itu adalah memudahkan bagi kita untuk mempelajari tentang jalan-jalan periwayatan dari hadis tersebut. Baik, lanjut. Kata beliau, walam yurid Muslimun hadithan mursalan lam yasilhu fi mawdi'in akhar illa hadithan wahidan. Al-Imam Muslim, ya, tidak membawakan satu hadis mursal pun di dalam sahihnya yang tidak beliau sambungkan di tempat yang lain kecuali satu hadis. Wa huwa hadithu Abil Ala ibn Syakhir, ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansakhu hadithahu ba'duhu ba'da, ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansahu hadithahu ba'dahu ba'da kama yansahu al-Qur'ana ba'dahu ba'da. Hadis Abil Ala bin Asy-Syakhir, ya. Ya, hadis ini, ya, dibawakan oleh Imam Muslim, ya, secara mursal, dan beliau tidak mewasalkan, tidak menyambungkannya di dalam riwayat yang lainnya.
Kemudian dikomentari di sini, wa yaqulu Suyuti, berkata al-Imam Suyuti, inna hadzal haditsa lam yarid mausulan 'anis sahabati min wajhin yasih. Kata al-Imam Suyuti, ya, beliau katakan bahwa hadis ini ya tidak datang secara bersambung, ya, secara bersambung mausulan, secara bersambung dari sahabat pada satu sisi pun secara secara sahih, ya. Wa hakadha aidan fil ahaditsil munqati'ah, ya. Demikian juga ya Imam Muslim ya melakukannya di dalam hadis-hadis yang munqati'ah allati ra'aha an-naqadu fi sahih Muslimin, sebagaimana yang dilihat ya menurut pandangan para kritikus hadis di dalam sahih Muslim, bahwa hadis-hadis itu adalah munqati'. Kalau hadis-hadis itu adalah munqati', berarti hadis-hadisnya adalah dhaif. Innama yuriduha fil mutaba'ati wasyawahid. Akan tetapi ya, Al-Imam Muslim membawakan hadis-hadis itu di dalam mutaba'at dan syawahid. Artinya bukan dalam aslu al-kitab. Aslu al-kitab yakni pokok daripada kitab itu sendiri. Namun beliau membawakannya adalah untuk penguat daripada hadis yang menjadi pokok yang ingin beliau bawakan. Ya rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Atau yasiluha fi mawdi'in akhar, atau beliau menyambungkannya pada tempat yang lain. Artinya kalaupun misalnya hadis itu memang tidak beliau sambungkan seperti hadis yang tadi, yaitu hadis Abil Alla ibn Asy-Syakhir, adalah sebagai syawahid, sebagai mutaba'at ya, dari hadis yang menjadi pokok pembahasan. Atau misalnya beliau membawakannya secara bersambung di tempat yang lain, ya. Wa mithalu dzalika al-hadits alladzi taqaddama dzikruh. Ya, contohnya adalah hadis yang sudah berlalu penyebutannya. Taqumus sa'atu war-rumu aktsarun nas. Ya. Ya, hadis ini faqad awradahu Muslimun bi sanadin mausulin. Ya. Al-Imam Muslim telah membawakannya dengan sanad yang mausul, sanad yang bersambung ya, sampai dengan tidak ada inqita', ya, tidak ada keterputusan di dalam sanadnya. Thumma dzakarahu ala sabilil istishhad. Kemudian beliau membawakan hadis ini adalah untuk istishhad. Untuk istishhad yaitu untuk pengambilan syahid atau dalil atau penguat ya, wal mutaba'at atau mutaba'at ya. Artinya hadis itu adalah bukan pokok ya, tapi sebagai mutaba'at ataupun sebagai syawahid dari hadis-hadis yang sudah dibawakan oleh beliau di pokoknya, di pokok pembahasannya. Ya, sebagaimana kita sudah lalui bahwa metode Al-Imam Muslim di dalam penyusunan kitab sahihnya adalah beliau bawakan terlebih dahulu hadis-hadis yang memang menjadi aslu al-kitab, pokok daripada kitab tersebut, dengan sanad yang paling sahih ya. Kemudian baru setelahnya tabaqah yang di bawahnya, berikutnya tabaqah yang di bawahnya lagi. Wa hakadha najidu anna hadhihi an-nuqud ya ghairu dhati balin wa qad arada ashabuha khidmata sahih muslimin wal kashfa an sihhatihi ya.
Demikianlah kami atau kita dapatkan bahwa kritikan tersebut adalah bukan kritikan untuk menjatuhkan Sahih Muslim atau kritikan-kritikan yang tidak perlu dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa kitab yang disusun oleh Al-Imam Muslim ada cacat yang bermasalah, ya. Namun di sini disebutkan terkadang atau para pengkritik sendiri yang mengkritik adanya hadis-hadis tadi, baik yang mursal ataupun yang munqati di dalam Sahih Muslim, adalah bentuk khidmah juga, ya, khidmah terhadap atau perhatian terhadap Sahih Muslim, ya, dan juga menyingkap tentang kesahihannya. Karena ternyata ketika kritikan itu diteliti lebih dalam, ya, tentu Al-Imam Muslim adalah bukan orang yang asal sembarangan untuk mencantumkan hadis-hadis tersebut di dalam kitab sahihnya. Dan beliau bukan hanya dari ijtihad pribadi ketika mencantumkan hadis-hadis tersebut di dalam sahihnya, namun beliau juga banyak berkonsultasi dengan para ahli, para imam pada zaman beliau, ya, yang beliau temui, begitu. Demikian tentang hadis-hadis yang mursal dan munqati'ah. Kritikan yang ketiga adalah riwayatu muslimin 'anil du'afa. Riwayatu muslimin 'anil du'afa, bahwa Imam Muslim meriwayatkan dari orang-orang yang dhaif. Ya, tentu kan kita ketahui bahwa kalau misalnya seseorang meriwayatkan dari orang yang dhaif, berarti hadisnya dhaif. Kalau hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Apalagi beliau nyatakan bahwa kitabnya itu adalah sahih. Dan beliau nyatakan syaratnya tentang kesahihan hadis yang beliau bawakan di dalam kitab sahihnya. Ya, tentu berbeda dengan misalnya kalau orang itu menulis kitab hadisnya itu tidak mensyaratkan hadisnya sahih atau tidak menentukan syarat-syarat yang ketat, ya, di dalam membawakan hadis-hadis di dalam kitabnya tersebut. Akan tapi Al-Imam Muslim, ya, sebagaimana guru beliau Al-Imamul Bukhari, mensyaratkan bahwa apa yang dibawakan oleh mereka di dalam kedua kitab sahihnya adalah hadis-hadis yang sahih. Bagaimana? Ternyata katanya sebagian orang mendapatkan bahwa Al-Imam Muslim meriwayatkan dari orang-orang yang dhaif. Baik. Yaqulul Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, faqad 'aba 'aibuna Musliman biriwayatihi fi sahihihi an jama'atin min ad-du'afa'i wal mutawassitin al-waqi'ina fi at-tabaqati ats-tsaniyah alladhina laysu min syartis sahih. Al-Imam An-Nawawi mengatakan orang-orang yang mereka itu mencela, ya, atau mengatakan bahwa ada aib di dalam Sahih Imam Muslim, ya, yaitu bahwa Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya itu dari jamaah, sekelompok orang-orang, ya, para rawi yang du'afa, yang mereka itu adalah orang-orang yang dhaif, wal mutawassitin al-waqi'ina fi at-tabaqati tsaniyah, orang-orang yang pertengahan, yang mereka itu adalah yang berada di dalam tabaqah yang kedua. Ya, tentu kita harus kembali lagi kepada pembahasan yang telah lalu bahwa ada beberapa tabaqah, ya, di dalam periwayatan hadis tersebut. Tabaqah yang kedua, alladzina laysu min syartis sahih,
di mana tabaqah yang kedua ini adalah bukan termasuk ya ke dalam yang memenuhi persyaratan sahih. Nah, bagaimana ini? Begitu ya. Dengan kasus seperti itu. Waqad abana Ibnu Salah an maqsadil imami muslimin min riwayatihi an haula'i du'afa'i wal awjuh allati rawa 'alaiha ahadithahum. Ya. Al-Imam Ibnu Salah, salah seorang ulama ahlul hadis ya, dan juga ahli fikih ya, dari fuqaha asy-Syafi'iyah. Beliau yang juga penulis kitab Muqaddimah ya untuk mustalahul hadis ya. Beliau menjelaskan ya tentang maksud Imam Muslim ya dari meriwayatkan hadis itu dari mereka orang-orang yang dhaif tersebut. Nah, bagaimana ini ya? Bagaimana? Maka beliau membawakan beberapa poin di sini ya, insyaallah. Dan beberapa alasan-alasan yang coba diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Salah tentang Imam Muslim ini. Mengapa Imam Muslim ini meriwayatkan dari orang-orang yang dhaif? Pertama, fahuwa taratan yarwi an rawin yara annahu thiqatun yarwi al-ahadits as-sahihah bainama yara ghairahu annahu ghairu thiqatin ya dhaif ya dhaifun. Terkadang beliau meriwayatkan dari seorang rawi yang beliau pandang menurut pendapat beliau bahwa orang itu adalah thiqah. Bahwa orang itu adalah thiqah, terpercaya. Yang meriwayatkan hadis-hadis yang sahihah. Hadis-hadis yang sahihah, bukan hadis-hadis yang dhaifah. Akan tetapi selain beliau ya, berpandangan atau berpendapat bahwa dia ini adalah tidak thiqah atau dia ini adalah termasuk yang dhaif. Nah, berarti di sini kita pahami juga bahwa penilaian seseorang itu ya, berbeda ya, antara satu imam dengan imam yang lain. Ya. Ada yang mengatakan si fulan adalah thiqah, ada yang mengatakan si fulan adalah tidak thiqah. Nah, begitu. Baik. Berikutnya masih pendapat Al-Imam Ibnu Salah. Wa idza kanat hunaka qa'idatun taqul innal jarha muqaddamun 'ala ta'dil. Ya. Apabila ada satu kaidah katanya, ada satu kaidah yang mengatakan bahwa al-jarh muqaddamun 'ala ta'dil. Al-jarh artinya adalah kritikan. Kritikan misalnya adalah si fulan tidak thiqah. Si fulan dhaif, itu namanya al-jarh. Ya. Al-jarh ini di dalam kaidah lebih tentu dalam kaidah ilmu hadisnya lebih didahulukan muqaddamun 'ala ta'dil. At-ta'dil adalah penilaian bahwa orang itu terpercaya thiqah ya, orang itu adalah baik ya, orang itu terpercaya. Nah, itu namanya ta'dil. Ya. Di sini kaidahnya yang memang juga disepakati oleh para muhadditsin bahwa al-jarhu muqaddamun 'ala ta'dil. Bahwa kritikan itu lebih didahulukan daripada at-ta'dil. Ya, at-ta'dil.
Wa bimuqtadaha yurajjihu qaul haula'i alladziina jarahu ruwatan qad wathaqahum Muslim. Ya. Dengan kaidah ini tentu ya, konsekuensinya adalah lebih merajihkan, lebih menguatkan pendapat mereka yang mengkritik ya, para rawi yang telah disiqahkan oleh Imam Muslim. Ya, tadi Pak Imam Muslim mengatakan bahwa ini adalah thiqah, mereka itu orang-orang thiqah yang meriwayatkan hadis-hadis sahih. Tapi yang lain mengatakan mereka ini bukan thiqah. Ya, nah ini namanya al-jarh. Yang lain menjarah, kemudian Imam Muslim menta'dil. Sehingga dari kaidah ini, ya, dari kaidah ini maka tentu al-jarh itu lebih didahulukan daripada at-ta'dil. Ya. Demikian konsekuensinya. Fayuhkamu alaihim annahum du'afa. Maka dengan kaidah seperti ini dihukumi bahwa orang-orang tadi yang disiqahkan oleh Imam Muslim termasuk dalam kategori orang-orang yang dhaif. Karena tadi saya ulangi, al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Jelas ya? Wabittali yuhkamu ala ahadithihim bid-dha'f. Ya. Nah, kemudian dihukumi juga berarti dengan demikian konsekuensinya hadis-hadis mereka itu adalah dhaif. Ya, karena apa? Yang meriwayatkan adalah dhaif, maka hadisnya juga adalah dhaif. Fa inna hadhihi al-qa'idah la tantabiqu ala hadhihi al-halah. Ya, maka kaidah ini tidak bisa diterapkan pada keadaan yang seperti ini. Keadaan yang dialami oleh Imam Muslim. Ya. Bagaimana? Li'anna al-jarha muqaddamun 'ala at-ta'dil fi halati ma idza kana hadzal jarh mufassaran mubayyan as-sabab au jarhan thabitan alaihim. Ya. Karena al-jarh tadi yang didahulukan ya, daripada at-ta'dil pada saat di mana ya, al-jarh tadi adalah mufassaran. Al-jarh itu dijelaskan. Dijelaskan kritikannya dalam sisi apa dijelaskan. Mubayyanas sabab, dan juga dijelaskan ya tentang sebabnya kenapa dia itu adalah dhaif. Ya. Kenapa dia itu dhaif? Dari sisi apa dia itu dhaif? Dari sisi apa dia itu tidak diterima? Nah, itu namanya mufassar atau mubayyan, dijelaskan jarahnya itu. Au jarhan thabitan alaihim, atau jarah yang thabit, yang tetap terhadap mereka, yakni tidak lagi diperbincangkan ya oleh para ulama yang mu'tabar dalam sisi al-jarh wa ta'dil bahwa si fulan adalah dhaif. Walladzina jarahu ba'da ruwati muslimin lam yubayyinu sababa jarhihim. Dan orang-orang yang menjarh, yang mengkritik para rawi yang dibawakan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, mereka tidak menjelaskan tentang sebab daripada kritikan mereka itu. Tidak dijelaskan sebabnya apa si fulan ini adalah dhaif, tidak dijelaskan. Nah, kalau seperti ini tentu sudah jelas bahwa kaidah tadi tidak dipakai. Karena kalau dipakai harus jelas bahwa jarh itu adalah harus mufassar, harus mubayyan, harus dijelaskan, disebutkan apa yang menjadi pokok
dari penolakan itu ataupun kritikan tersebut atau jarh tersebut. Walihada qala al-Khatib al-Baghdadi wa ghairuhu. Untuk ini ya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya mengatakan, inna mahtajja al-Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud bihi minar ruwati alladhina tu'ina fihim yu'akkidu anna at-ta'na fihim ghairu thabitin ghairu mufassaris sabab wa ghairu mu'atharin. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya, ya, sesungguhnya apa yang dijadikan hujjah oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam Abu Dawud dari para rawi yang mereka itu ada celaan pada mereka, ini mengukuhkan ya, bahwa celaan terhadap mereka itu, yaitu terhadap orang-orang yang dibawa riwayatnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah ghairu thabitin, tidak thabit. Ya, tidak thabit. Karena apa? Al-Imam Al-Bukhari adalah imam yang memang sudah diakui, ya, atau sampai pada derajat Amirul Mukminin fil hadis, ya. Demikian juga adalah murid beliau Al-Imam Muslim, ya. Nah, ketika celaan terhadap para rawi yang dibawakan oleh mereka Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud, ya, maka celaan itu atau ta'an itu adalah tidak sabit, tidak tetap. Kemudian juga wa ghairu mufassaris sabab, tidak ada penjelasan, ya, penjelasan tentang sebab daripada celaan terhadap para rawi tersebut. Maka yang demikian juga adalah ghair mu'athar, tidak ada pengaruhnya, ya, tidak ada pengaruhnya terhadap riwayat-riwayat tersebut, ya. Jadi kesimpulannya bahwa apa yang dituduhkan, ya, terhadap Al-Imam Muslim bahwa beliau itu membawakan hadis-hadis dari kalangan du'afa adalah tidak benar. Karena kalau dibawakan oleh Imam Muslim berarti itu adalah orang-orang yang thiqah menurut Imam Muslim. Dan ternyata orang yang mengkritik si fulan itu adalah dhaif juga adalah tidak menjelaskan tentang kritikannya itu. Dhaifnya dari sisi apa tidak dijelaskan. Ya, tidak disebutkan sebabnya. Maka yang demikian juga adalah tertolak. Ya. Dan kaidah bahwa al-jarhu muqaddamun ala ta'dil tidak bisa diterapkan pada kasus Imam Muslim yang membawakan hadis-hadis dari kalangan du'afa, ya, menurut mereka. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya yang kedua, ya. Wa taratan yarwi an qaumin du'afa fil mutaba'at wasyawahid. Terkadang beliau Imam Muslim membawakan, ya, riwayat dari kaum yang mereka itu adalah kalangan du'afa. Akan tetapi dibawakan oleh beliau itu fil mutaba'at wasyawahid la fi usulil kitab. Beliau bawakan pada mutaba'at dan syawahid. Dan tidak beliau jadikan sebagai usul ataupun pokok daripada kitab tersebut. Ya, kembali ya tadi bahwa Imam Muslim membawakan riwayat-riwayat itu, misalnya ada memang betul orang itu adalah orang-orang yang dhaif, maka itu bukan bagian dari
aslul kitab, pokok daripada kitab yang ingin Al-Imam Muslim tulis. Namun di situ adalah sebagai penguat, ya, penguat, ya, sebagai mutaba'ah, sebagai syawahid, ya, dari riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim. Baik, fayadhkurul haditha awalan bi isnadin nadhifin ya. Fayadhkurul haditha awalan bi isnadin nadhifin, ya. Pertama kali beliau membawakan hadis-hadis yang isnadnya nadhif, ya. Wa rijaluhu, ya, thiqatun. Kemudian juga rijalnya semuanya thiqat. Nah, ini di pertama, ya. Setelah bab, kemudian beliau bawakan yang pertama kali adalah riwayat yang bersih daripada orang-orang yang dhaif. Kemudian juga rijalnya adalah rijal yang thiqat. Wa yaj'aluhu aslan, dan beliau menjadikan ini sebagai asal pokok. Pokok daripada bab tadi, pokok daripada kitab yang beliau bawakan. Thumma yattabi'uhu bi isnadin akhar. Kemudian beliau membawakan, ya, dengan isnad yang lain lil matni, terhadap matan tersebut. Ya. Jadi beliau bawakan, ya, yang pertama adalah yang sahih, yang bersih, rijalnya semuanya thiqat, itu sebagai aslu al-kitab. Kemudian setelah itu beliau bawakan dengan isnad yang lain, dengan sanad yang lain, untuk matan yang sama, bahwa matan ini juga atau hadis ini juga diriwayatkan melalui jalan yang lain, yang mungkin saja jalan ini adalah tidak seperti jalan yang pertama, begitu. Tapi dia sesuai dengan jalan yang pertama, begitu. Au fi mawdu'ihi, atau pada tema yang sama, ya. Ada yang matannya sama atau temanya sama. Wa fihi ba'du du'afa'i ala wajhi at-ta'kid wal mutaba'ah. Di dalamnya ada sebagian orang-orang yang dhaif, ya, dari sisi at-ta'kid wal mutaba'ah. Artinya bukan dalam rangka dijadikan sebagai aslu al-kitab, tapi untuk mengokohkan dan juga untuk mutaba'ah, ya, dari hadis yang menjadi pokok, ya. Au li ziyadati tanbihin fihi, atau untuk tambahan, ya, tanbih, tambahan tanbih, ini peringatan, ya, ada sesuatu yang mesti diperingatkan di dalamnya, ala faidatin fima qaddamahu, ya, atas satu faidah yang beliau sajikan, ya. Jadi itu ada tujuannya beliau membawakan riwayat tersebut, ya. Kalau kita ingat juga misalnya pada kasus Al-Imam Al-Bukhari, pada kasus Al-Imam Al-Bukhari yang membawakan hadis-hadis yang mu'allaq misalnya, ya, mu'allaq yang dibawakan, ya, tapi beliau membawakannya misalnya di dalam tarajimu al-abwab, dalam tarajim dari bab-bab tersebut, dan tidak beliau bawakan pada aslu al-kitab, ya, itu pun adalah mempunyai maksud dan tujuan, dan ada faedah yang bisa dipetik. Demikian juga Imam Muslim ketika membawakan riwayat-riwayat yang berasal dari orang-orang yang dhaif, itu bukan dalam aslu al-kitab, pokok dari kitab, akan tapi beliau bawakan nanti ada faedah tersendiri, ya. Bagaimana kita mendulang faedahnya? Ya tentu dengan kita mempelajarinya, ya, mempelajari Sahih Muslim tersebut. Wa min haula'i, di antara mereka adalah Matar.
Al-Warraq wa Baqiyah ibn al-Walid wa Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar. Nah, semua. Demikian. Kemudian yang ketiga. Wa taratan yarwi Muslimun an thiqatin qad tara'a alaihi dha'fun ka ikhtilatin fil kibari. Ya. Terkadang Imam Muslim meriwayatkan dari orang yang thiqah, dari orang yang terpercaya. Namun di sini ada timbul kedhaifan pada orang tersebut. Ya. Ada sesuatu yang terjadi pada orang tersebut sehingga dia tertuduh dhaif. Ya. Apa? Kakhtilati fil kibar, seperti ikhtilat, ya, di dalam masa tuanya. Nah, ini juga penting, ya, ikhtilat di dalam masa tuanya, ya. Orang itu kalau muda, masya Allah, ya, luar biasa hafalannya, bagus, ya, terpercaya. Tapi ketika memasuki waktu tua, dia mulai ikhtilat. Ikhtilat dalam sisi apa? Dari sisi hafalannya, tertukar-tukar begitu. Nah, kalau tertukar seperti itu kan menjadi dhaif. Begitu. Au hadatsa lahu sababun akhar, atau terjadi sebab yang lain. Ya. Walakinnahu lam ya'khudh anhu illa fi halati istiqamatihi. Akan tetapi al-Imam Muslim, ya, tidak mengambil riwayat dari orang tersebut kecuali pada saat orang tersebut istiqamah. Ambil contoh yang tadi, bahwa orang itu pada masa tuanya hafalannya kacau, begitu ya. Maka Imam Muslim itu meriwayatkan dari orang tersebut tidak pada masa tuanya. Akan tetapi beliau meriwayatkannya pada masa mudanya, yang ketika itu, masa muda itu dia orang yang terpercaya, hafalannya kuat, begitu. Au fi zamanin, ya, taqaddumin ala ikhtilatihi, atau pada saat zaman, ya tadi masa muda, ya, masa muda sebelum orang tersebut hafalannya menjadi kacau sebelum itu, ya. Wa taghayyara hifdhuhu, atau berubah sisi hafalannya. Karena memang mungkin terjadi seseorang yang ketika masa mudanya hafalannya kuat, ya, terpercaya, kemudian memasuki waktu tua, ya, memasuki waktu senja, dia kemudian hafalannya berubah, hafalannya kacau. Nah, kita pun mungkin ya, coba saja dicek, ya. Ketika kita masih muda, masih memang luar biasa, terutama misalnya anak-anak kan masih sangat kuat hafalannya, anak-anak masih remaja, masih muda, ya, hafalannya sangat kuat. Tapi kalau sudah mulai tua, ya, misalnya sudah berumur, ya, 50 tahun ke atas, mungkin ada perubahan. Ya, 50 tahun, atau mungkin 60 tahun, ya, atau mungkin 70 tahun. Nah, banyak juga orang tua yang misalnya sudah mulai 65 ke atas, itu sudah mulai ada pikun-pikunnya, begitu ya. 70 tahun atau sampai 80 tahun, bahkan begitu, ada kekurangannya dari sisi hafalannya. Nah, mungkin terjadi. Orangnya baik, orangnya soleh, orangnya masya Allah, begitu, ya. Tapi kalau dia meriwayatkan pada masa seperti itu, ketika hafalannya sudah berubah, kemampuan hafalannya berubah, kemudian bercampur-campur, ikhtilat tadi kacau, ya, sehingga mungkin saja sanadnya juga kacau, tidak seperti waktu mudanya.
Nah, ketika meriwayatkan ketika itu, maka dia adalah dihukumi sebagai dhaif. Kita ketahui ini meriwayatkan pada masa muda atau masa tua, ya inilah yang menjadi pembahasan dari para muhadditsin. Terutama adalah masalah apa? Sejarah, ya, biografi dari para rawi tersebut. Nah, ini penting begitu, biografinya. Wa min haula'ir ruwat, di antara mereka itu, yaitu yang ketika masa mudanya luar biasa, kemudian memasuki waktu tua atau ada sebab tertentu. Nah, sebab tertentu juga terjadi, ya. Seperti kita saja, misalnya sebab tertentu itu kena benturan misalnya, ya. Kemudian berubah hafalan yang tadinya cepat hafal, kemudian lambat. Ya, kena benturan kepalanya, jatuh misalnya, ya, atau kecelakaan misalnya, atau kena apa, ya, kemudian berubah. Sakit misalnya, sakit panas, ya, kemudian menyebabkan apa? Perubahan. Ya, ini kan sebab-sebab, ya, begitu. Di antara mereka yang tadi disebutkan adalah Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab, ya, ibnu akhi Abdullah ibni Wahab, ya, anak dari saudaranya Abdullah bin Wahab. Faqad dzakara al-Hakim annahu ikhtalata ba'da al-khamsina wa mi'atain. Al-Imam Al-Hakim menyebutkan bahwa beliau ini, Ahmad bin Abdurrahman ini, hafalannya mulai kacau setelah, ya, tahun 250 ba'da khuruji muslimin min Misr, setelah keluarga Imam Muslim dari kota atau dari negeri Mesir, ya. Ya, setelah keluarnya Imam Muslim dari negeri Mesir. Fahuwa fi dzalika ka Sa'id ibni Abi Arubah. Ya, dia seperti itu, ya, seperti Sa'id bin Abi Arubah. Berikutnya wa Abdul Razak dan yang lainnya, ya. Mimma ikhtalata akhiran, dari orang-orang yang ikhtilat hafalannya, ya, kacau hafalannya di akhir, ya, kehidupannya. Walam yamna' dzalika min sihhatil ihtijaji fi sahihain, ya. Dan hal tersebut tidak, ya, mencegah tentang sahihnya berhujjah yang ada di dalam sahihain, ya, yaitu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ketika itu mereka berdua, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, akhadha anhum min al-ahadithi qabla al-ikhtilat, mengambil dari mereka hadis-hadis tersebut sebelum ikhtilat, sebelum kacaunya hafalan mereka. Jadi sebelum hafalan mereka kacau, ya, itu sudah diambil dulu riwayat-riwayatnya, ya, oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, ya. Dengan demikian berarti apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya itu diambil ketika orang tersebut masih dalam keadaan hafalannya kuat. Begitu. Ini masalahnya adalah terjadi ketika diteliti oleh orang-orang yang datang setelah kehidupan Imam Muslim. Ya, yaitu mereka ketika membaca biografi, oh si fulan hafalannya ikhtilaf pada masa tuanya, berarti dia ini adalah dhaif. Kemudian setelah membaca Sahih Muslim, oh ternyata Imam Muslim meriwayatkan dari si fulan ini, padahal si fulan ini adalah dhaif, ya, hafalannya adalah yakhtalit, artinya kacau, ya, bercampur-campur begitu. Ya, padahal Imam Muslim meriwayatkannya ketika orang itu hafalnya dalam keadaan sempurna, ya, hafalannya dalam keadaan baik, bagus, nyekah, begitu. Wallahu a'lam. Tayyib, lanjut yang terakhir, yang keempat.
Wa taratan yarwi an du'afa. Terkadang beliau Imam Muslim meriwayatkan dari kalangan du'afa tadi. Qad dabatu ya ba'd hadithihim, yang mereka itu telah ya mendabitkan, ya para du'afa ini telah mendabitkan. Ya, mendabitkan itu jadi mengokohkan, menetapkan sebagian hadis-hadis mereka. Berarti kalau itu adalah benar, ya kokoh, dhabit, ya hadisnya adalah dhabit benar, maka menjadi riwayatnya sahih. Begitu. Ka Suwaid ibn Sa'id, seperti Suwaid ibn Sa'id. Hada alladhi da'afuhu, ya. Hada alladhi da'afuhu. Inilah yang mereka itu mendhaifkan Suwaid ibn Sa'id. Walakinnahu dhabata ahaditha fi kitabin lahu. Akan tapi beliau Suwaid ibn Sa'id ini telah mendhabitkan hadis-hadisnya di dalam kitabnya. Jadi beliau menulis ya apa yang beliau riwayatkan, kemudian beliau berusaha sungguh-sungguh dengan apa yang beliau tulis itu adalah riwayat-riwayat yang benar, riwayat-riwayat yang sahih, ya. Nah, fayukhriju muslimun lahu min hadhil ahadits. Kemudian Imam Muslim mentakhrij, mengeluarkan hadis-hadis Suwaid ibn Sa'id ini ya, dari hadis-hadis tersebut. Hadis-hadis yang ada di dalam kitab yang sudah didhabitkan, ya. Kitab yang sudah diteliti ulang, didhabitkan, benar riwayatnya adalah sahih. Ya, demikian. Ya. Ini bisa dilihat juga, kata beliau dinukil dari penjelasan Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Wallahu azza wa jalla wa ta'ala a'lam. Demikian untuk Sahih Muslim, dan kita berakhir tentang menjawab tentang kritikan-kritikan yang diarahkan kepada Imam Muslim dan juga sahihnya. Dan ternyata terjawab oleh para pembelanya, yaitu para ulama yang lainnya yang berkhidmah kepada Imam Muslim, ya, bahwa kritikan-kritikan tersebut tidak menjatuhkan kredibilitas Imam Muslim dalam bidang hadis dan juga tidak menjatuhkan derajatnya Sahih Muslim, begitu. Tetap Sahih Muslim adalah sebagai kitab yang kedua setelah Sahih Al-Bukhari. Kitab hadis yang kedua setelah Sahih Al-Bukhari. Urutannya, rankingnya tersebut. Ranking 2 setelah Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tayyib, insyaallah kita lanjutkan pada penjelasan tentang kitab hadis yang lain, ya. Ya, selesai kitab Sahih Muslim, insyaallah kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, kita berlanjut ke Kutubus Sunan. Kutub As-Sunan, kitab-kitab Sunan. Misalnya adalah Sunan Abi Dawud, insyaallah kalau menurut urutan yang ada di dalam kitab Al-Madkhal ila Manahijil Muhadditsin, ya. Karena memang yang terkenal terlebih dahulu yaitu Sahihain, ya, Muwatta, Sahihain, kemudian nanti Kutubu As-Sunan, kitab-kitab Sunan. Dari mulai Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, sampai dengan Sunan Ibni Majah, insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal 'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.